jelaskan pada pertemuan kita sebelumnya adalah bagaimana kita bisa mencegah terjadinya kanker mulut dengan cara mengenali lesi-lesi prakankernya. Karena berapa persen lesi kanker bisa dicegah kalau kita jumpa sama lesi prakanker? Berapa? 64,9%, 65% bisa dicegah. Oke. Precancer itu adalah terminologi lain untuk premalignan. Nama lainnya ya, premalignan atau precancer adalah merupakan lesi dalam mulut yang mempunyai risiko atau potensi untuk berubah menjadi keganasan atau kanker mulut. Jadi kalau di luar negeri orang bilangnya OPMD, Oral Potentially Malignant Disorder. Artinya potentially, punya potensi, punya risiko berubah jadi ganas. Lesi-lesi yang mempunyai potensi mengalami perubahan menjadi ganas itu ada banyak. Nah, kalau kamu baca di sini banyak dan fisik. Biasanya kita tidak mengenal namanya, tapi lihat dari bentuk-bentuknya. Nanti dari situ kalian bisa jadi otomatis lebih familiar sama namanya. Lesi premalignan itu sebetulnya petunjuk terbaik dengan melihat derajat displasia. Jadi kalau kita curiga ada lesi premalignan, maka yang dikejar cuma satu. Dari lesi premalignannya itu ada displasia apa enggak. Dulu di semester 3 sudah belajar ya bagaimana kondisi ciri khas dari kondisi displasia. Displasia sel, masih ingat? Udah lupa. Nanti dibuka lagi. Intinya hiperkromatik kita. Terus intinya juga bentuknya pleomorfik. Lalu antar sel mengalami kehilangan polaritas, tidak pegangan lagi tapi dia cerai-berai. Itu udah ciri-ciri. Buka lagi ya semester 3-nya ya. Jangan lupa karena semua itu ada kaitannya. Tetapi secara histopatologi displasia itu hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Bisa nggak kelihatan pakai kasat mata kita? Nggak bisa. Ya, oleh karenanya kita wajib mengetahui bagaimana itu mekanismenya supaya bisa dapat sel displasia. Dan biasanya lesi premalignan itu kalau lesinya warna putih, dia kurang potensi berubah jadi ganas dibandingkan lesi warna merah. Jadi merah itu tidak begitu disukai kalau di dalam rongga mulut ya. Kalau ada putihnya kita malah lebih agak tenang gitu. Walaupun ada juga lesi putih yang berpotensi, tapi jaraknya masih agak jauh gitu dibandingkan kalau sudah ada merah-merahnya. Nah ini ciri displasia secara histopatologisnya dibaca lagi. Tadi saya suruh melihat ke semester 3 tapi sudah saya sediakan. Antara lain letter-packnya bergelombang ekstrim, naik turunnya, nukleusnya gelap, hiperkromatik, bentuknya macam-macam, pleomorfik. Banyak ditemukan aktivitas mitosis. Mitosis harusnya membelah satu jadi berapa? 2. Mitosis itu 1 jadi 2. Tapi oleh karena dia kanker, dia biasanya aktivitasnya 1 membelah jadi banyak. Kemudian kehilangan polarity antar sel, pegangan antar selnya jadi hilang. Terus di dalam epidermis terdapat keratin-keratin. Terdapat keratin-keratin di bagian sel dalam. Jadi kita bilang keratin pearl. Terus kehilangan tekstur normal dan kehilangan pelekatan antar sel. Faktor risiko perubahan keganasan pada lesi putih itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kemarin kita sudah belajar faktor risiko ya, antara lain riwayat merokok, menyiri, minum alkohol, dan ada genetik keluarga yang menderita kanker. Selain itu kalau dari gambaran klinis, yang kayak gimana yang akan jadi kanker? 1, pada orang yang lanjut usia, wanita, terdapat daerah kemerahan, terdapat daerah yang speckling. Speckling itu apa? Permukaannya nggak rata, begitu-begitu, bergelombang. Jadi warnanya jadi juga berubah. Ada putih, ada merah. Kita sebutnya speckling. Terdapat daerahnya ulcer, tapi juga ada nodul. Jadi begitu permukaannya. Terdapat tempatnya pada posterolateral lidah itu paling banyak.
paling bahaya, dasar mulut, daerah retromolar, dan anterior fausea. Anterior fausea itu mana? Dekat langit-langit lunak ya. Faktor risiko perubahan keganasan lainnya kalau lesinya gede. Nah itu berpotensi berubah jadi ganas dibandingkan lesi yang kecil. Lesinya muncul pada waktu yang lama. Nah itu juga misalnya ada lichen planus, ada leukoplakia, nggak diambil-ambil. Nah dia berpotensi gitu. Dan terdapat pembesaran dan perubahan dalam karakter lesi. Misalnya dari yang mulai kita palpasi dia kenyal, lama-lama dia jadi kaku. Nah itu perubahan karakter lesi. Itu beresiko. Kemudian dengan udah pasti yang ini faktor resiko perubahan keganasan pada lesi putih kalau ada pemeriksaan histopatologinya ditemukan displasia. Premalignant itu adalah lesi di mana karsinomanya dapat berkembang. Kondisi premalignan berhubungan dengan resiko terjadinya karsinoma pada beberapa tempat dalam mulut dan tidak harus pada tempat pada lesi. Ini maksudnya gimana? Ada yang ngerti nggak? Jadi ya orang itu kalau di kanker payudara ya misalnya, dia pertama-tama munculnya tuh misalnya di satu titik gitu ya. Misalnya dia muncul di satu titik. Gimana ya? Misalnya dia muncul di satu titik gitu ya. Maka kankernya pun akan terjadi di titik itu. Kanker mulut tidak. Misalnya nih lidah dari samping ya. Di sini ada lidahnya gini kan, kita dari lateral. Ini ada erythroplakia. Ini ujung lidah. Ujung lidahnya nggak kayak ujungnya, gitu ya. Lidahnya ini kalau di erythroplakianya di sini, kankernya bisa muncul di sini, bisa juga muncul sepanjang ini. Ini CA-nya, ASS ini. Ini namanya field of cancerization. Ini adanya cuma di CA. Artinya munculnya lesi premalignan di tempat A, lokasinya bisa muncul di tempat B kankernya. Itu yang menyebabkan kanker mulut itu susah. Munculnya di sini, tapi ntar ininya di sini. Harusnya kan kayak gini dong, munculnya di sini, ya ininya di sini, gitu kan kankernya. Ini makanya orang selalu bilang kanker mulut itu madesu karena banyak yang merasa bahwa operasi di situ entah muncul di mana-mana. Gitu ya. Itu namanya field of cancerization. Dimiliki sama kanker mulut. Oke. Lanjut. Kita karena itu ya puasa jadi mengurangi energi supaya tidak lelah. Siapa yang puasa hari ini? Banyak. Nanti ya menghemat energi ya. Tapi kalau ngantuk itu wajar. Oke, lesi premalignan itu ada banyak ya. 1 erythroplakia, 2 leukoplakia homogenus, 3 leukoplakia non homogenus. Bedanya apa? Homogenus sama non homogenus. Dari penamaannya kita udah tahu. 1 homogen, 1 tidak homogen. 4 submucous fibrosis, 5 lichen planus, 6 actinitis, 7 smokers keratosis, dan selanjutnya diskeratosis kongenital. Kesannya banyak ya, bingung. Gak usah bingung. Nanti saya kasih yang rumus, yang paling sering. Nah, kita masuk. Yang paling nomor 1 itu adalah golongannya si leukoplakia.
Kalau kita perhatikan yang atas ini, satu ada namanya erythroplakia, itu yang paling umum. Kalau ada merah-merah, datar, tidak sakit, pula bentuknya gitu ya. Kemudian tapi sifat fisik jaringannya kalau kita pegang pakai palpasi terasa kayak kasar kaku, nah itu harus hati-hati. Itu yang paling demos, paling dekat udah menjadi kanker. Kedua, leukoplakia. Nah, leukoplakia ini dibagi menjadi dua, homogen dan non homogen. Leukoplakia homogen namanya ya sudah leukoplakia. Leuko putih, plakia bercak putih. Tapi kan udah belajar tuh varian normal. Bercak putih yang kayak gimana? Apakah semua bercak putih adalah leukoplakia? No. Nanti kita beda. Kemudian yang non homogenus. Non homogenus ada yang ulcerated. Jadi leukoplakianya ada ulcer-ulcernya. Ada yang nodular. Jadi selain ulcer ada nodul. Jadi namanya speckle. Dan yang ketiga bentuknya verrucosa, alias kayak nimbul-nimbul kayak jari-jari gitu, verrucose. Nah, makin speckle, makin non homogenus, makin besar kemungkinan jadi ganasnya. Nah, ini berdasarkan resiko perubahannya. Yang paling tinggi adalah erythroplakia. Yang kedua dysplastic leukoplakia. Ketiga speckle leukoplakia. Dan selanjutnya ke bawah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Leukoplakia didefinisikan sama WHO adalah white patch, lesi putih yang tidak bisa dikarakteristikkan dengan lesi lain. Dan secara klinis maupun histopatologis itu nggak bisa dicirikan, nggak punya ciri, segitunya aja. Dicirikan seperti lesi yang bisa didefinisikan. Contohnya lesi yang bisa didefinisikan apa? Saya punya lesi putih yang muncul 1 minggu yang lalu disebabkan karena saya pakai inhaler steroid. Lesi putih saya adalah akut sajogastritis. Kenapa? Itu artinya lesinya bisa didefinisikan. Dia muncul lesi putih yang ada penyebabnya. Tapi kalau ngomong soal leukoplakia, white patch which cannot be characterized with other definable lesions, gak bisa dibandingkan, dikarakteristikkan dengan lesi yang bisa ada definisinya. Saya muncul lesi putih karena saya kebanyakan merokok. Itu definisinya apa bukan? Saya punya lesi putih yang muncul karena saya kebanyakan merokok. Munculnya di kiri kanan. Saya muncul apa itu? Artinya lesi putih itu muncul karena ada penyebabnya. Dan artinya lesi putih itu bisa didefinisikan. Jadi kalau masih tahu itu karena apa, then it is called as a definable lesion. Lesi yang bisa didefinisikan. Paham nggak? Seorang pasien datang, dok saya ada lesi putih, bukan lesi, kalau dia bilangnya bercak ya. Saya ada bercak putih pada lidah sebelah kanan, nggak hilang-hilang. Kenapa bu? Nggak tahu. Coba ibu ingat-ingat, ibu merokok enggak? Ibu kegesek enggak? Ibu habis pakai obat? Enggak. Ibu habis gosok pakai cat kaki 3, buntut 7 karena ada gigi yang sakit? Enggak. Dan itulah yang disebut lesi yang nggak bisa didefinisikan. Dan white patch itu kemungkinan adalah leukoplakia. Jadi definisi ini by WHO ya, bukan kita yang bikin ya. Jadi kalau kita itu melihat white patch nggak bisa didefinisikan, ini kenapa sih? Anda merokok? Tidak. Anda pakai ini? Tidak. Ini tidak. Tidak punya definisi, tidak berkaitan sama mechanical trauma, tidak karena chemical iritasi. Itu kemungkinan leukoplakia. Paham sampai situ? Oke. Nanti kita lihat contoh kasusnya ya. Contohnya ini homogenus leukoplakia. Dia lesinya putih, metak, bercak. Tapi kalau ditanya, bu ini kenapa bu? Pak ini kenapa? Nggak tahu.
muncul aja di bawah lidah, di dekat gusi, di bawah, di bibir bawah. Kalau ditanya dia pakai obat-obatan kayak gitu, enggak. Merokok belum tentu. Apakah leukoplakia disebabkan oleh rokok? Juga tidak. Tapi hasil penelitian WHO dan buku semua buku menunjukkan mostly terjadi pada orang yang merokok. Tapi apakah rokok menyebabkan leuko? Tidak. Karena apa? Karena definisi leukoplakia adalah white patch which cannot be characterized with other definable lesions, not associated with mechanical trauma, chemicals and trauma except tobacco. Tapi tobacco-nya bukan penyebabnya. Betul-betul dia nggak ada definisinya gitu. Munculnya karena rokok, ya bukan leukoplakia. Kalau karena rokok kan dari sejak dia merokok pertama keluar kan. Kalau ini kan dia merokoknya udah sekian baru keluar. Paham sampai sini? Oke. Leukoplakia prevalensinya sebenarnya nggak banyak, 0,2 sampai 5 aja. Tapi sampai 6%-nya bisa berubah menjadi ganas, terutama apalagi kalau ada displasia. Kalau lesi leukoplakia itu kita potong, kita biopsi dan ada ditemukan displasia, namanya sudah bukan leukoplakia aja, tapi lesi displastik atau dysplastic leukoplakia. Di antara semuanya itu paling sering munculnya di non-smokers, walaupun ada juga yang smokers. Ya. 10%-nya malignan, walaupun pertamanya nggak ada displasianya. Jadi pokoknya kalau kita jumpa lesi prakanker leukoplakia, ya itu udah lesi yang berpotensi aja. Dengan kebingungan, kadang bisa berubah, kadang juga gitu. Jadi makanya kalau saya nggak mau ambil resiko, begitu saya jumpa lesi premalignan, saya akan follow up. Biasanya saya minta ahli bedah mulutnya atau spesialis bedah onkologinya untuk angkat. Nggak selalu harus ke onkolog karena dia belum kanker. Kalau bedah mulut kita kan nggak boleh urusan kankeran, tapi ini kan bukan kanker, masih displasia. Jadi masih saya kerjasama sama spesialis bedah. Oke? Nah, Paget tahun 1870 tuh yang pertama kali menemukan, kemudian dituliskan namanya sama si Skimmer. Dia punya 4 grade mikroskopik, gambaran mikroskopiknya. Dia itu male sama female sama, gitu. Laki-laki sama perempuan sama, dan lebih banyak pada smokers. Nah ini homogeneous leukoplakia ya, tadi sudah diinikan. Permukaan lesinya nggak teratur. Ingat yang tadi bisa kalau kita deskripsikan lesinya, pinggirannya bisa teratur nggak? Nggak jelas kan, agak diffuse ya. Oke. Lesinya putih, homogen, lebih kurang displasianya daripada yang warnanya bukan cuma putih. Jadi makin banyak warnanya makin berisiko. Kemudian lokasinya bukan mukosa posterior, retromolar, dasar mulut dan lidah itu paling sering. Nah ini ya contohnya ya. Kesannya tuh biasanya orang yang punya leukoplakia dia nggak akan periksa ke dokter gigi karena nggak sakit, nggak perih, nggak pakai gejala gitu. Nah itu yang menyebabkan kalau nggak ada rasa-rasa, jadi dia kayak nggak punya sesuatu yang alami gitu, yang memberikan tanda, kan? Santai aja. Nah makanya perannya dokter gigi yang harus melihat dan menemukan ini sedini mungkin, gitu. Dokter gigi disarankan 1-2 menit aja lihat mukosa mulutnya. Sudah diajarin ya kemarin ya, apa dengan cara apa? 1-2 menit aja. Karena dia ini nggak punya gejala. Kalau dia bergejala definitely aman. Gak usah ketakutan dia nggak ketemu, pasti ketemu kalau sakit. Tapi dia nggak sakit, itu yang menyebabkan kita harus alert. Nah ini juga salah satu contohnya lagi, homogeneous leukoplakia. Exactly, kita nggak, pasiennya tenang, pakai crown,
nggak ada gejala apa-apa, semuanya tenang, tapi tahu sudah berubah nantinya. Nah ini juga gambaran-gambaran lain, gambarannya bisa kayak orang ada ada fisur-fisurnya gitu, kayak bercelah-celah. Tapi intinya kayak orang kapalan gitu, kapalan di dalam rongga mulut, gitu ya. Ini juga homogenous leukoplakia, ya gambarannya seperti ini. Yang miss juga tuh ya, yang di gambar sebelah kiri, di bawah mulut, di dasar mulut ada putih-putih. Si bapaknya nggak tahu, Pak ini udah sejak kapan? Nggak tahu, nggak sakit soalnya. Dan di dasar mulut, serem. Kalau di dasar mulut tuh serem. Lidah, dasar mulut tuh serem karena vaskularisasinya banyak. Gitu. Dan ini juga kalau mau dilakukan tindakan eksisi, itu dasar mulutnya, mieloidnya akan lebih pendek. Jadi pasiennya nanti susah, nelen, susah makan, susah. Kondisinya susah kalau di situ. Terus leukoplakia pada perokok itu berubah menjadi ganasnya 5 kali higher di smoker compared to control. Hati-hati ya. Mikroskopically gambarannya cuman hiperkeratosis, makanya bolak-balik tuh WHO bilang leukoplakia itu tidak bisa definable and characterized with other definable lesion clinically and histopathologically, karena secara mikroskopik gambarnya cuma keratosis tok. Bingung, nggak bisa didefinisikan secara klinis maupun histopatologi. Gambarnya lihat aja, cuma hiperkeratosis. Tapi kalau sudah lesi hiperkeratosisnya banyak, tapi di bawahnya ada displasia, dan itu sudah menunjukkan adanya keganasan awal. Ya. Klasifikasi displasia ada ringan, sedang, berat, sama sudah terjadi karsinoma in situ. Perhatiin kalau yang ringan. Yang ringan itu kita bayangkan epitel kita itu ada stratum-stratum ya. Ingat stratum-stratumnya? Paling atas apa? Core. Bawahnya granul, bawahnya spin, bawahnya lagi basal. Kamu perhatiin di sini. Saya belum ya. Di sini kelihatan nggak? Kelihatan itu saya? Apa? Kursornya kelihatan? Itu mata aku malah nggak kelihatan. Kamu perhatiin ini ya. Yang paling pojok gimana ya? Iya, maksud saya mau jelasin. Kamu perhatiin kalau semua yang gambarannya itu sampai sini, semua gambaran stratumnya itu masih utuh. Kelihatan ya, ini corneum, granulos, ini corneum dikit, kemudian granulosum, ini spinosum yang bentuknya udah masih poligonal. Terus mulai basal ya, kotak-kotak, masih kelihatan urutannya itu aman. Tapi begitu dilihat basalnya udah mulai 2 nih, lihat nih. Tuh, betul gak nih? Ibaratnya kayak rumah susun ya. Mestinya basal berapa lapis? Lapis korak kan berapa? Ini udah mulai banyak tuh. Betul? Dan ini kita sebut mulai displasia. Warnanya juga udah mulai kelihatan tuh. Warnanya di hitam-hitam, jangan marah sayang. Gitu ya. Tuh, ini udah mulai hitam juga. Sudah mulai derajat displasia tinggi. Gitu ya. Tetapi nanti mulai moderate, ini udah mulai kelihatan. Yang berat lebih haphazard lagi, acak-acakan gitu. Nah itu aja melihat ininya, perubahannya. Nah ini contohnya, displasia sedang, lihat apabila lihat lapisan basalnya, lihat dia udah kayak sawtooth, gigi gergaji.
ekstrim. Warna basalnya tuh lihat, hitam banget. Nah ini udah mulai dibilang sedang. Kalau displasia berat udah acak-acakan, nggak tahu mana yang corneo, mana yang spinosum, mana yang udah mix. Nah itu udah mulai berat ya. Kalau berat itu udah dekat. Bahkan mungkin juga sudah infected, udah ada yang nyebrang. Udah ada yang nyebrang dari basalis sudah jebol. Nah itu namanya karsinoma inside. Diagnosisnya itu profesional diagnosisnya itu dapat didefinisikan. Fix diagnosisnya kadang-kadang sulit kalau tidak dihilangkan dulu faktor penyebabnya. Jadi gini, karena lesi putih itu banyak yang minta ampun, didefinisikan dulu. Ini lesi putih munculnya ada penyebabnya enggak? Kalau ada penyebabnya maka dia definable lesion, lesi yang bisa didefinisikan. Caranya gimana untuk mengetahui dia definable atau undefinable? Anamnesis, ya. Lihat merokok apa enggak, apakah muncul dari udah lama, apakah dia terkena bahan kimia, apakah kena tergesek mechanical trauma, apakah dia kena suatu thermal, apakah dia muncul karena obat. Semua didefinisikan. Jika tidak ada juga artinya dia masuk definable, undefinable lesion. Undefinable lesion itu kalau misalnya dibilang, oh iya saya kayaknya mulai ini munculnya karena kegesek-gesek terus gigi saya tajam, gitu. Kan putih juga, bisa putih juga. Hilangkan faktor penyebabnya, withdrawal lesion, withdrawal risk faktornya, hilangkan faktor resikonya, dia akan berubah nggak? Kalau berubah, then it is called as a definable lesion. Tapi kalau dia nggak hilang juga, masuk ke undefinable lesion. Sampai di sini paham? Ada yang kurang paham? Jangan takut. Kalau ada yang nggak paham tanya. Oke? Diagnosis bandingnya itu adalah leukoedema yang tadi saya sudah contohkan. Contohnya lesi putih di pipi, tapi dia penyebabnya rokok, tapi sama-sama putih. Kemudian bisa juga namanya lichen planus tipe plak. Lichen planus itu lesi prakanker juga. Kalau dia bentuknya plak, exactly ini. Oke. Sama satu lagi fractional keratosis akibat kegesek-gesek gigi palsu atau gigi yang tajam. Dan pada saat diagnosis perhatikan derajat displasia. Leukoplasma ada yang mau tanya? Ini mesti ngerti banget. Kalau nggak ngerti nanti kamu bingung bedain satu dengan yang lain. Lanjut kita erythroplakia. Erythroplakia gampang karena warnanya merah. Warna merah, lesi apa yang warnanya merah? Good, erythematous candidiasis. Makanya itu akan jadi DD-nya. Gampang kan beda ini gimana? Erythematous pasti ada latar belakang obat apa? Antibiotik atau kortikosteroid. Ya. Kalau erythroplakia nggak ada. Perobat-obatan itu nggak ada. Dia muncul sendiri, nggak pakai perih, nggak pakai panas, nggak pakai sakit. Pokoknya premalignan rata-rata nggak sakit kecuali lichen planus. Nanti saya jelas. Oke, gampang. Dia berubahnya tuh kecil banget, tetapi sekali kena, nah dekat sama si karsinoma sel squamosal. Ini contohnya ya, warna merah. Merahnya bingung. Ini lebih merah lagi. Ini tuh kasus lama banget, tapi kasus the best yang pernah saya temui. Tapi bukan ini sebetulnya waktu zaman saya sekolah di sini. Udah lama sekali kasusnya. Tapi ini hampir jadi terpilih sebagai kasus di bukunya WHO. Ini kasusnya Dr. Harton, guru saya. Hampir jadi kasusnya di bukunya WHO. Bagus sekali ini erythroplakia. Dan pasiennya cuma 2 bulan sejak jumpa ini terus meninggal. Merah, plak, yang putih-putih di sebelah kanan itu bukan karena ada merah putih, bukan karena flash sinar.
ya. Mestinya eritroplakia tuh merah aja, merah homogen merah. Kalau kita pegang, kita raba, dia kayak keset-keset kayak bludru gitu. Keset kayak bludru. Velvety kalau di bahasa WHO. Velvety. Oke. Nah, ini juga salah satu contoh. Ini bukan pasien kita, ini dari textbook. Karena saya sebetulnya jarang ketemu leukoplakia. Ya. Ini pasiennya merasa bahwa dia tuh iritasi akibat copingnya si gigi palsu yang ada di situ. Jadi dia tenang aja, santai gitu. Padahal itu adalah eritroplakia. Nah ini juga langit-langitnya eritroplakia. Ini juga nggak tertolong. Speckle bukan cuma merah, speckle leukoplakia atau namanya eritroleuko. Eritro apa? Merah. Leuko putih. Jadi plaknya, bercaknya merah dan putih. Nama lainnya speckle. Ini juga ganas. Cepat ganasnya maksudnya. Ya. Contohnya kayak gitu. Speckle leukoplakia. Hati-hati jangan salah diagnosis karena mirip banget sama lichen planus. Karena merah putih. Lichen planus juga tuh merah putih. Nah ini contohnya pasien kita nggak ngerasa apa-apa pada saat scaling. Sebelum scaling saya lihat loh Pak, ini di lidahnya ada apa Pak? Sakit nggak? Enggak sakit. Dia udah speckle. Ternyata pas diambil sama spesialis bedah onko sudah terjadi karsinoma inside. Gitu. Beda sedikit sama yang sebelah bulat, yang bulat itu eritroplakianya. Speckle juga karena ada putih-putihnya dan cukup lama ini berkembangnya menjadi kanker pada orang penyirip pinang ya kebetulan.